Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Turas dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji satu kitab yang kitab ini sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Fakir memilih kitab ini? Karena untuk menunjukkan ekspresi kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tatkala kita mendengar sirahnya Nabi, dan tatkala kita mendengar cerita daripada Nabi Muhammad SAW, harapannya akan tergugah hati kita untuk senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berjudul Khulasat Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karangan daripada Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar. Kitab ini terdiri dari 3 jilid, yang mana kitab ini merupakan khulasat atau ringkasan daripada kitab aslinya Nurul Yakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita, berikan istiqomah kepada kita untuk mampu membaca kitab ini dari awal sampai akhir, dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam proses kajian kali ini dan seterusnya, saya akan mencoba untuk 2 kali pembacaan. Yang pertama akan saya maknai menggunakan pekun Jawa, yang kedua akan saya maknai dengan menggunakan bahasa Indonesia, supaya istifadahnya para musyahidin atau para sahabat Turas ini bisa lebih maksimal. Mungkin di antara antum semua ada yang biasa ngajinya pakai pekun Jawa, atau semisal ada daripada sebagian antum yang biasa pakainya bahasa Indonesia. Oleh karena itu kami coba untuk memberikan nuansa kedua-duanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mengkaji kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna utawi tuan kita Muhammadun iku Nabi Muhammad. Tuan kita, panutan kita, pemimpin kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Harapannya kita sebagai umatnya mencontoh beliau, mengikuti jejak beliau, yang insya Allah ketika kita mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bentuk cinta kita kepada Allah yaitu dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Tatkala kamu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepadamu. Mudah-mudahan dengan kita menceritakan, memberikan nuansa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk poin yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Nabi Muhammad Rasulullah iku utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nasi maring menungso kafatan halai seluruhnya. Wa akhirul anbiya'i lan menjadi akhirnya pira-pira nabi, wa imamur rusuli lan menjadi imamnya pira-pira rasul. Huwa Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nasi, kepada manusia kafatan seluruhnya. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan bahwasanya yub'atsu al-anbiya ila qaumihim khassah wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Diutusnya para nabi, para rasul kepada kaum-kaum mereka secara khusus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Musa kepada kaumnya Nabiullah Musa. Begitupun Nabiullah Isa. Kan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'itsu ilan nasi afa, wa'itsu ilan nasi amah." Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Dan yang mendapatkan
manfaat daripada pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia bukan hanya sekedar manusia saja, akan tetapi hewan juga mendapatkan manfaat tersebut. Tumbuhan juga mendapatkan rahmat tersebut karena berkah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa akhirul anbiya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan akhir penutup daripada para nabi, yang mana nabi jumlahnya begitu banyak. Jumlah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu sangat banyak. Dalam satu riwayat disebutkan jumlah nabi berkisaran 124.000 nabi. Dan yang menutup daripada nabi-nabi tersebut adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imam Rasul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga imam bagi para Rasul. Hal ini sesuai dengan apa yang kita saksikan dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala beliau sampai ke Baitul Maqdis, kemudian beliau melaksanakan sholat, dan yang menjadi imam dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke poin kedua. Ja'a datang sinten kanjeng Nabi bitini kelawan agama al-Islami kang bangsa Islam. Alladzi kang la yaqbalu tidak menerima Allahu sinten Allah yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat dinan ing agama ghairahu kang saliyane Islam. Poin yang kedua ini muallif memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada kita dengan membawa ajaran syariat agama Islam, yang mana agama Islam ajarannya adalah ajaran yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Ja'a bidinil Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan agama Islam. Allati la yaqbalu Allahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima agama di hari kiamat melainkan agama tersebut adalah agama Islam. Artinya, kalau seandainya ada zaman sekarang orang yang kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia tidak mengimani ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Kenapa? Karena cacat. Syarat daripada iman yang sempurna, kita percaya kepada Allah dan kita percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang ketiga, wahwa utawi kanjing Nabi bin nasli sadati Quraisyin, iku saking keturunan piro-piro pembesar Quraisy. Asyrafi qabilatin kang paling mulia ning qabilah di Makkah ing dalam Makkah al-Mukarramati kang dimuliakan oleh Allah. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur keturunan daripada pembesar-pembesar Quraisy. Di antara suku-suku yang ada di kota Arab, di Jazirah Arab, Quraisy adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan Quraisy tersebut. Asyrafi qabilatin, yang mana Quraisy merupakan paling mulianya, paling istimewanya qabilah pada saat itu, di Makkah al-Mukarramah, di kota Makkah al-Mukarramah. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jazirah Arab, dan dari sekian banyak manusia yang ada di Jazirah Arab, maka kemudian sallallahu alaihi wasallam dipilih daripada orang-orang yang ada di situ. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir dalam bab ini tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yattasilu lan bersambung nasabuhu apa nasab kanjeng Nabi bi Ismail kelawan Nabi Allah Ismail ibni Ibrahim kang dadi putrane Nabi Allah Ibrahim alaihi ma. Iku tetep ing atase Ismail wa Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Bahwasanya nasab, jalur nasab Nabi Muhammad SAW itu bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam melalui jalur daripada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki dua istri. Yang pertama bernama Hajar, yang kedua bernama Sarah. Dari Hajar maka munculnya sosok anak yang istimewa soleh, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Yang dari Nabi Allah Ismail akan turun sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada keturunan Sarah
itu muncul sosok yang mulia, yang istimewa, yaitu Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kemudian daripada Nabiullah Ishaq turun keturunan yang mulia juga, yaitu Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dari Nabiullah Yaqub muncul keturunan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan seterusnya yang akan kemudian menjadi Bani Israel. Demikian beberapa pembahasan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil daripada bab yang pertama dari kitab Khulasat Nurul Yakin. Mudah-mudahan pembelajaran perdana ini bisa kita pahami, bisa kita serap dengan baik, dan insya Allah menjadikan ilmu yang manfaat bagi kehidupan kita, manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia, dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadza wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.